Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Logo. Anjir, karena oke opening guys, perut. Oke teman-teman, jadi video kali ini saya mau share pada kalian ya tentang pengalaman saya menjodohkan murai batu jantan yang galak, super galak. Pokoknya kalau melihat betinanya itu ya, dia itu langsung wah, sesebret begitu. Kalau bahasa Sundanya itu dia itu langsung mengeluarkan fighternya ya. Jadi dia itu kan burung murai yang jantan itu kan kita setting supaya dia itu gacor, dar gelap seperti itu. Jadi dia itu pas melihat lawan itu dia itu langsung mengeluarkan semua kemampuannya, termasuk semua gacoran-gacorannya ya seperti itu. Jadi pas dia melihat si betinanya itu, kita kan mau jodohkan sepertinya misalnya kan biasanya ya yang galak itu, jantan yang galak itu biasanya jantan yang baru pertama kali dijodohkan ya, yang pertama jantan yang baru pertama kali dijodohkan. Yang kedua biasanya itu jantannya itu jantan gantangan ya, jadi jantan yang biasanya itu digantangkan ya seperti itu. Jadi biasanya jantan yang untuk juara kontes, untuk kontes kita sekarang alih profesi. Dia sekarang dijadikan sebagai jantan untuk panglaki lah, kalau di sini mah jantan untuk ternak ya seperti itu. Itu biasanya akan menimbulkan hal-hal seperti itu. Itu sebenarnya biasa dan manusiawi sebenarnya mah. Setiap jantan gantangan yang kita jodohkan, yang kita ternakan itu akan mengalami hal seperti itu. Semuanya ya, hampir 90% yang saya yang saya amati semuanya memang memberi gejala-gejala seperti itu. Biasanya saya ngopi sekarang jadi nyusu dikarenakan kopi itu katanya teh mengundang batuk ya. Iya, disusu desa luas sebenarnya mah. Dan ini juga ada kremes gadung biar saya lirnya pusingnya gak tanggung seperti itu. Kremes gadung goblok mas Ines males maleng. Dan untuk kembali ke topik ya, dan untuk pejantan yang baru pertama kali dijodohkan ya, pejantan yang baru pertama kali mengenal betina, biasanya mereka juga menimbulkan memberi gejala-gejala seperti itu. Dia itu galak. Jadi pas melihat betinanya itu si awewenya susah untuk ngomong betina teh. Jadi dia itu merasa dia itu daerah kekuasaannya itu terganggu. Burung murai kan memang burung yang memang menguasai lapangan seperti itu. Dirasakan kalau asap tiris. Ya, jadi biasanya dia itu merasa daerah kekuasaannya dia itu merasa ada yang mengganggu seperti itu. Jadi dia akan menimbulkan efek-efek seperti itu. Atas ya. Jadi bagaimana solusinya supaya burung jantan saya yang baru pertama dijodohkan, yang baru turun dari gantangan, kita jodohkan, bagaimana caranya? Bagaimana solusinya? Ya, bagaimana kumaha. Jadi biasanya kalau burung murai yang baru pertama dijodohkan akan mengalami hal seperti itu dikarenakan dia belum mengenal betina, belum mengenal bikang kalau di sini bahasanya. Wajar. Ya dah, dulu juga saya waktu pertama mengenal lelaki, waktu saya juga takut. Tapi kalau sekarang mah enggak takut, malah suka. Goblok, enggak lagi. Jadi hal yang pertama harus kita lakukan itu menyetabilkan emosi. Menyetabilkan birahi yang pertama. Yang pertama kita harus stabilkan birahinya. Birahi untuk perjodohan, birahi untuk peternakan itu harus dikuasai 90% oleh betina. Ya, anjir awewe dihanap lalaki di luhur. Bukan. Jadi sekarang awewe di luhur, lalaki dihanap, dikarenakan yang menguasai birahi itu 90% itu harus betina. Laki-laki kalau dihitung-hitung persentase ya, kita perhitungan persentase dulu. Kalau birahi betina 100%, birahi laki-laki harus setengahnya. Birahi laki-laki itu harus 50%. Ya, seperti itu. Wah, itu jadi harus yang itunya, yang mendayu itu harus wanita. Iya, memang kan wanita yang harus bertelur ya.
Minum dulu laser ini ya, biar agak-agak longsong. Bukan endosan, beli ini mah tadi di Glosir. Jadi harus menguasai lapangan itu, yang harus menguasai birahi itu perempuan. 90% wanita yang harus menguasai birahi. Dan laki-laki, bagaimana untuk menurunkan birahi pria? Bagaimana untuk menurunkan birahi si jantan? Biasanya kalau saya itu dari extra fooding dulu. Extra fooding saya turunkan. Khusus untuk pejantan yang biasanya kita kasih kroto dan kita kasih cacing, jangan, stop dulu. Stop dulu untuk mengasih kroto dan cacing tanah ya buat si jantan. Stop. Yang jatah untuk si jantan kita kasih ke betina, dikarenakan kita mau menaikkan birahi yang betina dan menurunkan birahi yang pria, si jantan ya, seperti itu. Kita kasih aja yang betinanya itu, yang biasa dikasih kroto seminggu 2 kali, kita kasih seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Bagus. Asal jangan lebih dari 4 kali. Ya, biasanya saya seminggu 3 kali aja, seminggu 4 kali juga boleh. Jangan lebih dari itu. Dikarenakan kalau lebih dari itu biasanya over birahi. Justru dia juga akan menimbulkan gejala-gejala yang di luar nurul. Seperti itu. Dan untuk yang jantannya, kita turunkan birahinya, kita jangan kasih cacing tanah. Jangan. Selama kalau misalkan sekarang saya mau menjodohkan si jantan yang ini nih. Selama 1-2 minggu kita jangan kasih kroto dan jangan kasih cacing untuk si jantan. Khusus untuk yang jantan kita jangan kasih cacing. Tapi untuk yang betinanya, si betina ini mau saya ternakan lagi, kasih selama 2 minggu dia itu dicor yaitu kroto untuk yang betina 1 minggu 3 kali, cacing 1 minggu 3 kali, mau bareng silahkan, nggak apa-apa sebenarnya mah. Dan burung juga mempunyai imunitas ya, dan dia juga memiliki insting dan feeling dia ya. Da burung juga kalau udah birahi yang wanita juga beda gelagatnya ya. Jadi dia itu heheotan, huhuitan kalau begitu. Kalau di sini namanya itu heheotan, dan dia juga merayu dan juga dia mendayu-dayu. Suaranya itu beda, lirihnya itu beda, lirihnya itu ya. Bukan lirik, lirihnya itu wit seperti itu. Dan untuk yang jantan juga biasanya dia itu kalau sudah turun birahinya ya, dia nanti juga akan bangkit dengan sendirinya seperti itu. Kalau menurut saya ya, burung yang gampang dijodohkan itu, burung jantan yang gampang dijodohkan itu sebenarnya burung jantan yang ngelowo, yang nge-Batman. Gampang itu. Dikarenakan apa? Burung yang ngelowo dan nge-Batman biasanya itu burung-burung yang kurang birahi. Burung yang ngelowo, burung yang nge-Batman itu biasanya tipe burung yang kurang birahi, kurang fighter, dan dia juga kurang emosi ya. Burung yang ngelowo itu burung yang kurang ya. Jadi asal jangan burung yang ngembangin bulu aja. Burung yang ngembangin bulu itu ciri-ciri dia itu sedang sakit. Seperti saya ini Marino. Jadi itu solusinya buat burung goblok teh. Jadi itu solusinya buat burung murai batu yang kelebihan birahi jantan galak. Jadi saya menurunkan extra foodingnya, gak dikasih kroto, gak dikasih cacing untuk 2 minggu ya. 2 minggu sebelum penjodohan. Dan ada juga yang menggunakan ini. Ini terlihat. Ini. Ya. Agak kelihatan. Ini nih. Iya. Dia menggunakan ini. Ini apa, Nong? Karet gelang. Digimanain karet gelangnya? Maaf saya tidak mempraktekkan karet gelang ini di burung saya, dikarenakan jujur li saya sebenarnya mah takut. Saya mah geli kalau pegang bulu burung itu ya. Kecuali burung kamu. Saya sejujurnya saya itu sebenarnya kurang suka ngegomel burung. Kurang suka saya memegang-megang burung itu, saya kurang suka dikarenakan bulunya itu bikin saya gelisah ya.
geli basah. Aduh, najis aing kudu megang bulu-bulu burung mah. Mau urang mah. Mending aing memeningkan ngusep ka Cisangiri aing daripada kudu megang bulu-bulu burung. Nah, seperti ini. Ini cara sederhananya ya. Cara yang paling ampuh dan cepat dan juga akurat. Ini si burungnya itu nah ini si burungnya itu diikat si ininya, si apa namanya tuh, si bulunya. empat bulu burung diikat aja supaya dia itu tidak gegarapakan seperti itu. Ada juga yang memakai solatif, ada solasi kalau di sini ada. Itu terserah, tergantung kalian punyanya apa. Kalau saya enggak. Saya justru malah bermain di extra fooding dan juga penjemuran. Dikarenakan apa? Dikarenakan saya makan takut. Saya takut. Jujur, saya melihara burung saya suka. Ngetrik burung saya suka. Cuma kalau harus megang-megang bulu burung ya, dipegang biar jinak. Nges aing mah najis. Saya takut. Jujur saya takut untuk memegang-megang bulu burung. Kecuali bulu yang halus itu, yang lembut, itu bah saya suka sekali. Bulu burung yang mana itu. Dan biasanya kalau saya menjodohkan ya seperti itu tadi, saya mah mengurangi extra fooding, terus saya mandikan di sore hari. Setelah extra fooding saya turunkan, gak dikasih kroto sama gak dikasih cacing tanah, saya mandikan dia setiap sore, setiap jam 4 saya mandikan. Selama 2 minggu saya cor dia. Mandi sore. Dan di hari yang terakhir ya, biasanya di 3 hari terakhir saya jemur dia. Pertama saya jemur 1 jam dulu. 1 jam dia dijemur di ketinggian 1 meter juga gak apa-apa. Orang kita mau nurunin birahi, bukan mau naikin emosi, bukan. Kita mau nurunin birahi. Jangan di sauna karena di sauna itu bisa menaikkan filter dia. Dan itu juga akan dia itu akan ngegerapak sama bikangnya, dan itu juga tidak baik untuk si betina. Kita jemur aja 1 jam yang pertama untuk menurunkan lemaknya. Di hari yang kedua kita tambah durasi jadi 2 jam. Di hari yang ketiga kita tambah durasi jadi 3 jam. Untuk menurunkan semua lemak-lemaknya dan untuk menyetabilkan tubuh dia. Ya, seperti itu. Kalau birahi emosi sudah stabil dalam artian di sini bukan stabil untuk gantangan, ini stabil untuk perjodohan. Biasanya birahi itu harus dikuasai oleh betina. Jadi betinanya yang harus sisiulan, betinanya itu lirih, dia itu memanggil-manggil jantan, dia itu ketrek-ketreknya. Nah, setelah itu kita masukkan si burung jantan itu ke dalam kandang minimalis kita. Jangan langsung dimasukin begitu, jangan. Dimasukin pakai sangkar dulu, dimasukin. Setelah dimasukin pakai sangkar 2 sampai 3 hari biarkan begitu saja, biar dia saling mengenal bahwa kamu jodohku dan dia jodohmu, seperti itu. Nanti juga dia akan mulai beradaptasi di lingkungannya. Nanti setelah ada siulan-siulan akan memberi tanda, si jantan akan memberi tanda kepada si betinanya, dan si betinanya juga akan memberi tanda kepada jantannya, seperti itu. Nah, jadi setelah si betina dan si jantan memberi tanda-tanda kalau dia itu mau kawin, kita lepaskan. Nanti dia memang akan bertengkar dulu, tapi dia bukan bertengkar bertarung, bukan. Dia itu mencep urang mah ocon kalau bahasa Sundanya itu. Anjir, ocon sia geus make dari bahasa Sunda. Dia itu mulai apa ya? Dia itu mulai beradaptasi dan dia mulai mengenal mulai mengenal satu sama lain, seperti itu. Dan setelah itu insya Allah biasanya setelah 2 hari dipertemukan, diablang seperti itu, disatukan di dunia di kandang minimalis, nanti dia juga akan birahi dan juga akan kawin. Setelah kawin dia angkut sarang. Kalau saya biasanya saya menyarankan untuk angkut sarang biar betinanya itu tidak terlalu lama ya mengangkut sarang. Saya itu biasanya memberikan sayang di sangkarnya itu, bukan di sangkar, di sarangnya. Saya memberikan sarang bak aja, seperti apa, sabut kelapa, nggak apa-apa, sabut kelapa juga bagus. Masukin aja yang banyak biar dia itu sebentar, paling angkut sarang itu 2 hari. Setelah 2 hari kalau burung yang bagus itu ketiganya dia itu bertelur. Tapi burung saya malah udah lama gak bertelur. Bagaimana nong itu solusinya? Lah aing cangkel oge euy, ngecemrek teh.
Biasanya kalau saya solusinya untuk burung yang susah bertelur tapi sangkarnya udah bulat, udah bagus tapi masih belum bertelur, cor aja dengan extra feeding. Cor aja, kasih aja terus dia itu kroto sama cacing tanah. Iya, cacing tanah kalau biasa kita kasih 2, kasih aja 3 atau kasih aja 4. Gak apa-apa dong, gak apa-apa. Itu untuk menaikkan birahi dia dan dia untuk mempercepat si proses si sel telur itu ya. Si sel telurnya itu dipercepat pematangannya. Jadi kalau udah matang sel telurnya itu kan menjadi telurnya borosot dia itu dari boolnya, iya yang utak getot. Itu biasanya yang sering saya lakukan bersama Akang. Kalau Akang mah memang, kalau Akang biasanya memakai isolatif atau mana euy bieu euy. Leungit. Karet leungit heueuh. Akang biasanya memakai isolatif atau memakai karet gelang. Kalau saya tidak, saya cukup di extra puding, saya bermain di extra puding dan saya bermain di penjemuran. Takut saya mah gelisah bos, megang bulu burung itu, aduh aing mau asa napel naleungeun teh, asa nempel di tangan itu ya. Siang resah malam gelisah cuma mikirin bolo karena bolo aing geus bararan incan. Saya mah pagi-pagi begini teh udah mandi atau udah ya kan megang bulu. Ya oke, segitu dulu lah mungkin sharing dari saya. Jadi untuk menaklukkan burung yang murai jantan yang galak itu untuk ternakan, biasanya saya menurunkan birahinya dengan cara menurunkan ekstra puding, kroto dan cacing tidak saya kasih. Dan untuk betinanya saya memang mecor dikarenakan 90% birahi harus dimiliki oleh betina. Saya kasih dia itu kroto dan juga cacing lebih banyakin ya. Dan untuk penjemuran, dilakukan penjemuran setiap hari meskipun dengan durasi yang sangat sebentar, itu meskipun cuma 30 menit atau 1 jam. Harus dijemur ya. Tidak usah terlalu tinggi dikarenakan dia itu bukan menaikkan emosi, bukan menaikkan Victor ya, seperti itu. Nanti juga kalau burung yang udah mulai turun birahi, turun emosi, turun Victor, dia itu tidak akan gacor, kurang. Jadi makanya itu kenapa saya menyayangkan burung gantangan kalau diternakan, dikarenakan dia itu menjadi kurang gacor. Dia itu biasa aja, kicau-kicau biasa, dikarenakan semuanya emosi birahi dan Victornya itu diturunkan ya, seperti itu. Kan untuk peternakan seperti itu. Oke, segitu dulu dari Jenong Logok untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batuk anjing. Enak gitu.